kita dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah. Ya, bahasanya tuh kita beribadah tuh babawaan. Jangan sampai kita beramal beribadah tapi kada babawaan. Karena tatkala kita babawaan di dalam beribadah itu pahalanya ganal benar. Ganal ya kan? Mengajak orang lain untuk beramal beribadah itu ganal pahalanya. Sebaliknya, mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan, dosanya ganal juga. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum amwatil muslimin ajma'in. Anallahu yaj'aluna min al-amil muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasan usuli wa furu'i. Anallahu tagashim bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakati wa asrari wa anwarihi wa ulumi wa nafa'at fid dini wa dunya wal akhirah. Ala man nawabihi salafuna salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitabihi at-targhib Fathul Qaribul Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid darainil amin. Berkata al-Imam al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala targhibi wa tarhib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa adabu dzalik. Ini adalah anjuran di dalam amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, dan nahi anil munkar, melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Wa adabu dzalika, dan bagaimana tata cara atau adab-adab untuk melakukan hal yang demikian.
Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi ummatun yad'una ilal khair, sekelompok umat yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah untuk melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Apabila itu ada di dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Al-Imran ayat 104. Nah, ini kita dianjurkan untuk mengajak orang lain untuk melakukan amal ibadah. Ya, bahasanya tuh kita beribadah tuh bawaan. Jangan sampai kita beramal beribadah tapi kada bawaan. Nah, karena tatkala kita bawaan di dalam beribadah itu pahalanya ganal benar. Ganal ya kah? Mengajak orang lain untuk beramal beribadah itu ganal pahalanya. Sebaliknya, mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan, dosanya ganal juga. Kenapa ya? Karena apa ngarannya, naf'uhu yata'adda. Karena ya apa yang bahasanya tuh berkembang biak, apa bahasanya lah, ya naf'uhu yata'adda. Karena yang melakukan tuh ada seikong malalar ya, malalar. Makanya ganal dosanya bilanya mengajak orang kejahatan itu. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan ganal juga. Kenapa? Karena manfaatnya itu kada seikung aja. Kita misalnya lah mengajak orang lain untuk sholat berjamaah. Nah, terus menerusnya melakukan sholat berjamaah, pahalanya mengalir terus. Atau sebaliknya, kita mengajak orang lain untuk melakukan kemaksiatan, terus ini berbuat maksiat, dosanya mengalir terus lawan kita. Nah, makanya jangan sampai kita mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan. Ini ada amal jariah, ada dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Amal jariah ya mengajak orang lain untuk melakukan ibadah, kemudian dia terus menerus untuk melakukan ibadah tersebut. Ini amal jariah yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah berada di dalam kubur. Ada juga dosa jariah, kita mengajak orang lain untuk melakukan kejahatan, terus menerusnya melakukan kejahatan. Kada baampihan gara-gara kita. Ini menjadi dosa jariah, yang artinya walaupun kita sudah berada di dalam kubur, kita tetap dapat dosa kiriman daripada orang yang kita bawai untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, makanya kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemaksiatan. Dan ini yang apa orang itu sedekah yang paling afdal lah. Bersedekah ya, mengajak orang untuk di dalam kebaikan ini sedekah yang paling afdal. Ya, sedekah yang paling afdal kata ulama. Afdalus sedekah ta'limul jahil. Sedekah yang paling afdal itu adalah mengajarkan orang yang jahil, orang yang tidak tahu kita ajarkan, orang yang tidak beramal beribadah kita ajak beribadah. Wah, ini luar biasa pahalanya. Luar biasa. Nah, makanya di sini wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi sekelompok umat yang mana mereka mengajak untuk melakukan kebaikan dan menyuruh untuk melakukan ibadah dan mencegah orang lain untuk meninggalkan kemungkaran. Apabila itu terjadi, ulaika humul muflihun, maka kalian termasuk orang-orang yang untung. Untung bila kita melakukan itu lah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka katakanlah kalian berdua, maksudnya di sini faqula ini ditujukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi itu kan ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Faqula, wahai Musa, wahai Harun, ucapkanlah lahu kepada Fir'aun lah, Nabi Musa, qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut, jangan kasar. Kan Nabi Musa ini kan bahasanya tuh musuhnya Fir'aun lah, musuhnya Fir'aun. Fir'aun ini yang mengaku Tuhan, ya kah? Aku Tuhan ya. Ini karena Fir'aun ini raja lah, Fir'aun ini raja mengaku Tuhan ini. Bilanya beriman lawan ini aman, kayak model Dajjal aja tah. Bilanya kada percaya lawan ini, nah disiksanya Fir'aun tuh gawiannya. Lawan belang Fir'aun ini ada pernah garing kan, ya bilangnya kada pernah garing itu bisa Fir'aun dah. Kada pernah garingnya model di istidrat, dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jar Allah taala, nah aku lanjurkan, aku coba, ya aku coba, sekalinya inya ya ngaran kada pinandulan Tuhan lah, kada merasa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu Fir'aun ininya mengaku Tuhan, aku Tuhan jinya, buktinya aku kada pernah garing. Nah apa aja yang orang itu, apa aja yang aku lakukan pasti kawa, ya kah? Nah pernah pian Fir'aun ini di saat itu orang itu banyak yang menghindar daripada Fir'aun. Jadi Fir'aun begarang bon ika menghindar, aku hendak menyembah Tuhannya Nabi Musa. Oh ya kah, jar Fir'aun nih. Naik Fir'aun nih ke atas gunung, ke atas bukit lah sambatannya, dataran tinggi. Naik ke atas gunung membawa panah. Ika ini coba menyembah Tuhannya Musa, aku bunuh Tuhannya Musa gitu. Yang lain yang kada menyembah aku bunuh. Sekarang aku hendak membunuh Tuhan Musa. Ya kan, naik ke atas gunung membawa panah, dipanahnya ke atas langit, ya kah? Kemudian dipanahnya sekalinya apa? Anak panah itu berdarah, saat itu gugur inilah berdarah. Nah ajar mati Tuhannya Musa mati. Padahal itu tuh takana burung lewat, ya takana burung lewat. Nah dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun lah, Fir'aun. Jadi Fir'aun ini seorang raja lah yang kasar dan ia mengaku Tuhan. Dan inilah yang orang itu cobaan Nabi Musa, ya Allah. Cobaan Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan yang benar. Walaupun Fir'aun ini kada berhasil lah diajak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, apabila engkau mengajak Fir'aun untuk masuk ke agama Islam lah bahasanya tuh, maka faqula lahu qawlan layyina,
maka hendaklah engkau berucap dengan perkataan yang lembut, jangan kasar. Nah, main tujuh kita berdakwah tuh lah, kada boleh kita kasar. Makanya kita itu merangkul, tidak memukul, jelas semboyannya nih lah. Merangkul, tidak memukul. Berdakwah itu dengan lemah lembut. Jangan sampai ada ucapan kasar, jangan sampai anarkis lah. Nah, Nabi Musa aja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qaulan layyina. Wahai Musa, apabila engkau berdebat dengan Fir'aun, maka hendaklah ucapkan dengan ucapan yang paling lemah lembut, begegematan bahasanya lah, jangan bakal kasaran, apalagi buat tamparan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali itu Fir'aun yatazakkar, ingat, aw yakhsha, atau nya takutan lawan Tuhan nih. Nah. Kemudian surah Toha ayat 44. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dan dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, hendaklah engkau lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Nah, ini kisah Nabi Muhammad pulanglah. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jikalau engkau faddan ghalidhal qalbi, kasarlah, hati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh, ya kan? Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Dengan rahmat, dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta, karena Allah Subhanahu wa taala sifat kasih sayang, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat rahmat kasih sayang, maka hendaklah engkau lintalahum, lemah lembut. Ini masalah berdakwah juga nih lah, memadai orang atau mengajak orang lain untuk melakukan ibadah. Wala kunta faddal ghalidhal qalbi, kalaunya engkau kasar, kalaunya bakal karasan, ya Allah Subhanahu wa taala, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh. Menjauh. Nah, di sini anjuran kita metode kita di dalam berdakwah nih lah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran, siapa orang di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah engkau ubah dengan tangan. Fa illam tastati' fa bilisanihi, apabila tidak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, apabila belum mampu dengan hati. Wa dzalika ad'aful iman, maka hal yang demikian itu adalah lemahnya iman. Ini banyak pian yang tak salah mengartikan hadis ini, ya kah? Makanya lah, ampun maaf aja Bang, bahasanya itu kita memahami hadis, memahami Al-Quran tuh kadang kalau kita pakai Google, yang mana ya, padahal ibaratnya enak, ketik man ra'a minkum mungkaran falyughayyir, aman di Google bujur aja secara teksnya lah. Tapi kalau nya secara ya bahasanya tuh mun kita belajar, ini banyak kurang nih menyalah tak salah arti tah. Ada jala yang rancak utlubul ilma walau bisin jar, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini tak salah, banyak yang tak salah. Berarti Nabi Muhammad menyuruh kita menuntut ilmu ke Cina aja.
Cucuk aja, oh ini Cina banyak mengeluarkan mobil, mengeluarkan ini, oh cucuk aja berarti, oh tak salah, ya kah? Tak salah kan? Inya apa ya lah, memahami hadis tuh dengan otaknya seorang, kada belajar. Nah lalu tak salah artiakan nih lah. Sama nih kayak ini, sama. Nih banyak ulun mendengar orang yang mengartikan hadis ini yang tak salah. Ya karena ini mengartikan secara teks. Ya mungkin ini melihat di Google atau ilmu dadangaran, kada belajar bujur-bujur nih lah. Nah, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, bahasa kinya tuh amun kita melihat kejahatan, orang melakukan kemaksiatan atau orang meninggalkan kewajiban, fal yughayyirhu biyadih, maka hendaklah kalian ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan ini bisa dengan jabatannya, misalnya lah bisa jabatan, bisa dengan apa ya lah, atau misalnya pengaruhnya, berpengaruh misalnya, ubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Nah, dengan tangan, dengan kekuasaan. Satu. Kayak polisi itulah nyaman. Ada misalnya tempat-tempat yang meresahkan masyarakat. Ya, tempat-tempat kemaksiatan nih lah yang meresahkan masyarakat. Kawabubuannya itu yang bertindak dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Satu lah cara mengubah kemungkaran nih lah. Kemudian fa'ilam yastati fabilisaneh, kada kawat dengan tangan, dengan lidah, dengan teguran lah, dengan kekuasaan kada kawat, dengan lidah, dengan teguran. Dengan tangan tuh bukan bapukul-pukulan lah. Kamu mampir dari muka ada ampi ku pukulin, ada, bukan seperti itu. Itu namanya apa ya sambatnya, menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran, yalah, menghilangkan kejahatan dengan kejahatan. Ya mereka bujur ibaratnya sambatannya apa lah, mabok seumpamanya lah. Bujur itu mabok. Cuma yang memukuli orang tuh itu kemungkaran juga. Ya kah? Nah ya kalau bisa hilangkan kemungkaran dengan ma'ruf. Kita itu menghilangkan kemungkaran dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Bukan menghilangkan kemungkaran itu dengan yang mungkar, dengan anarkis, sehingga menimbulkan kemungkaran yang lain, bukan. Ya kah? Nah, jadi yang pertama, cara kita tatkala kita melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Yang kedua, ubah dengan tangan itu dengan kekuasaan. Yang kedua dengan lisan. Bisa misalnya memadahi orang. Ya kah? Atau ucapan kita misalnya didengar. Nah ubah dengan ucapan. Fa ilam yastati fa biqalbih. Nah kalau kada mampu dengan ucapan pulang, dengan hati. Dengan hati. Iya kah? Wadzalika. Nah ini kebanyakan orang yang tak salah tafsir, tak salah paham lah. Ya, Google adalah wadzalika, dan yang demikian itu. Nah yang demikian itu apa ya? Yang awal tadi ini di dalam nahwu itu ada isyarat yang jauh, ada isyarat yang parak. Kaidahnya nih lah. Nah di sini zalika, jakanya wahadihi kan, bujur aja. Dengan geretek hati itu iman yang paling lemah. Tapi di sini bisa dimati lah tuh, dingin. Apa namanya? Kalaunya isim isyarah itu yang parak lah, yang apa bujur aja ibaratnya, dengan geretek hati itu adalah iman yang paling lemah. Tapi di sini kalimat ini wadzalika, dan yang demikian itu yang mana ya? Dengan tangan. Ad'aful iman itu menandakan lamahnya iman.
menandakan lemahnya iman. Nah, kebanyakan orang lah memahami hadis ini, siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan, jar. Apabila tidak mampu, ubah dengan lisan. Apabila tidak mampu, ubah dengan hati, geretek hati, ya kan? Wadzalika adaful iman. Nah, yang pakai geretek hati itu jar, lamah imannya. Jadi jadi yang paling hebat itu mau ubah dengan tangan, salah pemahamannya. Yang bujur apa ya? Yang bujur itu yang pakai hati yang hebat. Kenapa guru aja pakai hati yang dengan hebat? Badakwah itu ada orang itu hanya dengan geretek hati aja hancur. Nah, itu biasanya terjadi kepada para aulia wasolehin. Para aulia wasolehin itu bila nyemana kemungkaran, rasa kada katuju, ada tuh, ya kan? Itu kemungkaran tuh hilang seorang dengan sebab kada nyamannya hati wali itu. Nah, ini hebat nih, ini yang hebat, ya. Mau pakai tangan kada hebat lah masih, ya kalau. Nah kayak orang tuh lah, ibaratnya hanya melihat sidin, paribasanya nih lah, hanya melihat sidin, bampih sudah, apalagi sidin bucap, apalagi sidin pakai tangan, begini ya, artinya hebat ya kalau pakai hati nih. Nah jadi pakai hati itu lebih hebat. Ya Allah, lo nggak ada kata itu. Nah, kemungkaran itu, kemaksiatan itu hilangkan. Nah, ya kah? Lalu hilang kemungkaran itu dengan sebab apa ya? Dengan sebab hatinya itu. Nah, ini hebat banana nih. Yang kedua, yang paling hebat apa ya? Lisan. Jangan jasidin, selesai. Ada jasidin ya Allah. Nah, selesai. Ada juga dengan tangan, dengan kekuasaan. Nah, dengan kekerasan, hanyar bampih. Nah, wadzalika ad'aful iman. Jadi dengan tangan itu imannya lemah lah. Ya kalau bisa kita dengan hati. Cuma ini terjadi kepada para aulia wasolehin lah dengan hati. Yang kedua adalah dengan lisan. Nah, hebat juga nih. Kalau kada kawat dengan lisan, ya maka yang paling hebat selanjutnya adalah dengan kekuasaan, dengan tangan. Nah, ini apa jorang itu cara macam-macam orang tatkala melihat kemungkaran. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abu Bakar radhiyallahu an, ya ayuhan nas, ujar sidin, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, bahwasanya kalian membaca ayat yang ini, ya ayyuhalladzina amanu alaikum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la tadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, dalam surah Al-Maidah lah. Wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang tersesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Alaikum anfusakum, jagalah diri kamu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang tersesat tidak akan memudaratkan kamu apabila engkau mendapatkan petunjuk. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku juga mendengar Nabi Muhammad beliau bersabda, innan nas idza ra'au dhalim falam ya'khudhu ala yadihi aw syaka ayyumullah bi uqubatin min indihi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala man awabi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.